Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Joy Menot Joy Boy. Pada video kali ini gue akan membahas spoiler One Piece chapter 1022. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa pencet tombol subscribe untuk menjadi bagian rekaman dari channel ini supaya kalian gak ketinggalan informasi dan pembahasan-pembahasan seputar One Piece. So langsung aja kita bahas. Judul dari chapter 1022 ini masih belum terkonfirmasi, tapi di awal chapter kita diperlihatkan pertarungan antara dua ninja dari negeri Wano, yaitu Raizo yang merupakan pengikut Oden melawan Fukurokuju yang merupakan pengikut Orochi. Setelah itu disiarkan ke seluruh Onigashima bahwa seluruh Tobiropo dari bajak laut Beast ini sudah ditumbangkan. Kemudian di sini juga diberitahu kalau Pulau Onigashima yang sedang melayang ini akan segera mendarat 15 menit lagi. Lalu scene pun berganti ke pertarungan dua supernova, yaitu Killer melawan Hawkins. Di sini kita melihat Hawkins menggunakan jurus yang sudah pernah kita lihat sebelumnya, di mana ia menggunakan jurus yang kekuatannya seperti boneka voodoo, di mana ia menghubungkan dirinya dengan Kid, sehingga apabila ia terluka atau terbunuh, maka Kid lah yang akan menerima efeknya. Lalu scene berganti lagi ke pertarungan Sanji melawan King dan Queen. Sanji mengatakan bahwa akan sulit apabila melawan dua orang sekaligus, di mana kita tahu sendiri kalau King dan Queen adalah seorang All-Star yang merupakan petinggi di bajak laut Beast. Lalu terlihat Perospero yang mencoba untuk menyerang Sanji dengan Candy Arrow, tapi dengan tiba-tiba Nekomamushi datang dan langsung menghajar Perospero. Kemudian di sini terlihat Marco yang tiba-tiba menahan serangan King. Marco berkata kepada King kalau dulu ia pernah mendengar tentang ras yang bisa memanipulasi api yang tinggal di Red Line. Lalu di sini diperlihatkan Zoro yang sudah pulih kembali. Dan di akhir chapter ini diperlihatkan Zoro dan Sanji menghajar King dan Queen. Kemudian Zoro berkata, apabila kita memenangkan pertarungan ini, belum selesai Zoro bicara, Sanji pun menimpalkan perkataan, ya, kita akan semakin dekat dengan itu. Lalu Zoro dan Sanji berkata secara bersamaan, Luffy akan menjadi raja bajak laut. Dan spoiler chapter 1022 ini berakhir sampai di sini aja. So sekarang gue akan bahas pendapat gue dan apa yang bisa gue tangkap dari spoiler ini. Untuk pertarungan antara Raizo dan Fukurokuju belum diperlihatkan detailnya. Kita juga belum tahu kemampuan seperti apa yang dimiliki oleh si Fukurokuju ini. Tapi kalau kita searching di mbah Google, Fukurokuju ini merupakan mitologi Jepang. Di mana menurut Wikipedia, Fukurokuju ini sendiri merupakan salah satu dari 7 dewa keberuntungan. So apabila memang referensi dari karakter Fukurokuju di One Piece ini berasal dari mitologi tersebut, maka kayaknya Raizo bakal kesulitan untuk melawan si Fukurokuju ini, di mana Fukurokuju ini memiliki keberuntungan. Kemudian selanjutnya dengan tersiarnya kabar kalau semua Tobiropo sudah ditumbangkan, itu berarti besar kemungkinannya kalau mereka ini memang benar-benar fix sudah dikalahkan. Di mana sebelumnya gue berpikir kalau mereka akan bangkit lagi mengingat jabatan mereka di bajak laut Beast ini bukanlah jabatan sembarangan. Dimana kita semua berekspektasi tinggi terhadap kekuatan para Tobiropo ini. Dimana beberapa dari mereka ada yang menantang All-Star untuk merebut posisinya. Dimana kita tahu sendiri kalau All-Star itu bukanlah orang yang lemah. Lalu ekspektasi kita menjadi semakin tinggi dengan kekuatan buah iblis yang dimiliki oleh para Tobiropo ini yang merupakan buah iblis tipe Ancient Zoan. Tapi nyatanya hampir dari mereka semua tidak menggunakan haki. Dimana di sini yang kita lihat bisa menggunakan haki hanyalah Hus-Hus saja. Di sisi lain gue berpikiran apabila memang ternyata Tobiropo sekuat itu berarti kelompok bajak laut topi jerami lah yang sudah berkembang menjadi semakin kuat. Kemudian selanjutnya mengenai pendaratan Onigashima, dimana disebutkan bahwa Onigashima akan mendarat 15 menit lagi. Menurut gue sendiri ini ada hubungannya dengan permintaan Momo di chapter lalu, dimana ia ingin menjadi dewasa untuk bisa berubah menjadi naga yang lebih besar. Di video sebelumnya gue udah membahas tentang perubahan Momo yang menjadi dewasa ini. Mengingat kalau naga Momo berubah menjadi besar, tapi hatinya tetaplah Momo yang penakut dan mesum ini, ia mungkin tidak akan ikut campur dalam pertarungan melawan Kaido. Dimana di sini perannya adalah untuk mengatasi Pulau Onigashima yang sedang menuju ibu kota bunga. Kalau dilihat dari polanya, pertempuran di Wano ini adalah pertempuran mengejar waktu. Dimana pada arc-arc sebelumnya kita juga melihat pertempuran yang mengejar waktu, yaitu pada arc Alabasta yang berpacu dengan bom waktu dan arc Dressrosa yang berpacu dengan birdcage-nya Doflamingo. So menurut gue ini pola yang sama, dimana di sini pertempurannya berpacu dengan waktu 15 menit yang tersisa hingga jatuhnya Onigashima. Oke, selanjutnya kita ke pertarungan antara Killer melawan Hawkins. Di sini sepertinya Killer dibuat mati langkah oleh Hawkins yang menghubungkan dirinya dengan Kid. Dimana jika Killer menyerang Hawkins dengan gegabah, maka yang akan terkena efeknya adalah Kid. Jadi menurut gue Killer ini harus memikirkan rencananya matang-matang untuk mengalahkan si Hawkins ini. Gue sendiri sih belum kepikiran gimana caranya Killer akan mengalahkan Hawkins ini. Kalau kalian punya pendapat tentang ini, boleh banget di-share pendapatnya di kolom komen. Lalu selanjutnya balik lagi ke pertarungan Sanji melawan King. Di sini Sanji bilang kalau melawan mereka berdua sekaligus itu akan merepotkan.
Itu sudah jelas, nggak mungkin Sanji melawan dua All-Star sekaligus. Dimana sebelumnya kita melihat orang sekelas Marco pun yang memiliki kekuatan buah iblis Mythical Zoan sangat kewalahan untuk menahan mereka berdua sekaligus. Kita masih belum tahu gimana ceritanya Sanji bisa berurusan dengan dua All-Star tersebut. Dimana terakhir kali kita melihat Sanji, ia hanya sedang berhadapan dengan Queen saja. Lalu tiba-tiba Marco menahan serangan King dan berkata kalau rasnya King ini merupakan ras unik yang bisa memanipulasi api yang tinggal di Red Line. Di sini kita jadi tahu kalau ternyata di Red Line itu dulu ada penghuninya. Dimana yang kita tahu sekarang di atas Red Line hanya ada Mary Joyce saja yang hanya ditinggali para Tenryubito. Menurut gue ini sedikit menjawab tentang pernyataan Big Mom mengenai ras King yang unik ini. Dimana ras ini sudah punah dan King ini hanyalah satu-satunya yang tersisa dari rasnya. Itulah mengapa Big Mom ingin mengajak King tinggal di Totoland. Di sini prediksi dari nakama lain pun akhirnya kejadian. Dimana Zoro sudah bangkit dan langsung menghajar King bersamaan dengan Sanji yang menghajar Queen. Kata-kata yang diucapkan Zoro dan Sanji secara bersamaan pada saat menyerang Queen dan King ini epic banget. Dimana kata mereka kalau pertempuran ini dimenangkan, maka sedikit lagi Luffy akan menjadi Raja Bajak Laut. Dimana kita tahu sendiri kalau yang sedang mereka lawan ini adalah Yonko. Yonko sendiri merupakan para kaisar laut yang kekuatannya sangat kuat. So apabila mereka benar-benar mengalahkan Yonko, maka mereka akan selangkah lebih maju untuk menjadikan Luffy menjadi Raja Bajak Laut. Dimana di sini mereka tidak hanya melawan satu Yonko aja, tapi dua Yonko yaitu Kaido dan Big Mom. So itu aja pendapat gue untuk spoiler chapter 1022 ini. Tapi ini semua hanyalah pendapat pribadi gue sendiri aja ya guys. Kalau emang kalian punya pendapat sendiri mengenai spoiler ini, boleh banget komen di bawah. Ingat guys, chapter 1022 ini gak akan rilis pada minggu ini karena minggu ini jadwalnya libur. Oh iya, dan informasi terakhir dari chapter ini, minggu depannya tidak libur. So terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Kalau kalian suka boleh di like. Untuk tambahan dan informasi lain seputar One Piece akan segera diupdate di channel ini. So jadilah nakama dari channel ini dengan memencet tombol subscribe. Stay safe and stay healthy ya guys. Ciao.